mengarahkan guru-guru untuk mendukung paslon Capres 02. Videonya saya ada dalam flash disk, nanti bisa saya serahkan. Hari ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi Menteri Pertahanan. Juga Gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024. Kemudian hal ini diarahkan oleh Suryanta dan Andi Yudhistira sebagai ketua dan sekretaris PGRI Kota Medan, yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diinformasikan oleh pihak Bawaslu. Saya lanjut, Yang Mulia. Dan informasi di video tersebut juga disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu keluarga. Bobi Nasution itu wali kota, kepala Dinas Pendidikan itu adalah adik ibunya wali kota. Jadi wajib mendukung 02. Itulah isi intinya video tersebut. Kemudian pada tanggal 22 saya dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk perbaikan atau kelengkapan laporan, dan kemudian memberikan informasi bahwa laporan saya tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan. Nah, pada tanggal 25 itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan, dan di situ petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal, itu menginformasikan bahwa itu benar, video itu dilakukan oleh ASN. Suryanta itu sebagai ketua PGRI Kota Medan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar karena sudah menjelang harus sholat. Ini adalah awal, tanggal 3 April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak, nggak apa-apa, karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di Patung Kuda, dan puncaknya di tanggal 19 dan 22. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kalkulator atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya. Kritik terhadap Presiden Jokowi dan antek-anteknya bukan bentuk kebencian kepada paslon 02. Stop mikir kalau orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu pengen musuhan, pengen ngajak berantem, pengen nyerang pendukung 02. Stop. Menjaga pemilu damai cukup kita nggak usah berantem sama orang yang beda pilihan. Kita nggak usah debat. Kalaupun teman kita beda pilihan, ya udah biarkan dia memilih. Tapi bukan berarti kita harus bungkam. Bukan berarti kita punya unek-unek, kita punya kritik, kita melihat pelanggaran harus diem. Bukan. Justru kalau kalian mikir kritik terhadap Presiden Jokowi itu nyerang paslon 02, kita patut bertanya dong. Berarti kamu setuju kalau apa yang dilakukan oleh Presiden, para menteri, dan antek-anteknya itu memang untuk mendukung paslon 02? Berarti kamu mengamini kalau itu pelanggaran? Berarti kamu nggak apa-apa? Kalau ternyata dari semua kritik itu yang tersudutkan adalah paslon 02, itu karena mereka memang yang paling banyak boroknya. Bukan karena benci sama mereka, bukan. Stop jadiin pemilu damai sebagai alasan biar orang lain diem melihat pelanggaran. Ini negara demokrasi, bro. Kalau cuman karena paslon dukunganmu itu tersudutkan, lalu kamu membenarkan pelanggaran-pelanggaran itu, kita patut bertanya dong, sebenarnya yang fanatik siapa? Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu kontra dengan orang lain yang mengkritik itu, silahkan debat dia. Kalau kamu punya argumen yang kuat, tapi jangan bawa emosi, tapi jangan sampai musuhan, jangan sampai bertengkar. Disitulah letak ikhtiar kita untuk menjaga pemilu agar tetap damai. Aku ada satu kutipan dari Gus Dur yang mungkin bisa jadi bahan refleksi teman-teman. Bahwa bangsa yang hidupnya pantas adalah bangsa yang bisa melakukan kontrol jalannya pemerintahan, bukan dikontrol oleh pemerintah. Bangsa yang sanggup meluruskan jalannya pemerintahan yang terseok-seok, bukan bangsa yang dibikin terseok-seok oleh pemerintahan. Semoga sedikit banyak ini bisa menjadi bahan perenungan. Selamat berpesta demokrasi dan bijak memilih ya. Baru dibikin film DRT Vote. Ya gak? Apa sih itu namanya? Gue udah nonton sih filmnya.
Udah kelojotan, udah kepanasan. Ada. Kalau orang sih nggak punya masalah ya nggak, ibarat tetangga nih ngomongin kita. Kalau kita nggak punya masalah ya cuek bebek aja jalan, ya nggak. Nah kalau kepanasan kan berarti ada santai. Paling enak nggak dukung Pak Anies. Kenapa? Hah? Nggak banyak boroknya, kita santai. Nah kalau dia ada senggol dikit langsung panas, senggol dikit langsung panas. aduh, susah ngobatin borok. Kalau luka masih bisa pakai Tensoplas. Kalau borok ditutupin menanah. Perbedaan koruptor dulu dan sekarang. Cek. Kalau koruptor dulu pada lari ke luar negeri. Kalau koruptor yang sekarang nih larinya ke 02. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Oblak bahwa perbedaan koruptor yang dulu dengan koruptor yang sekarang adalah kalau koruptor yang dulu larinya ke luar negeri, tetapi kalau koruptor yang sekarang larinya ke 02. Dan bahkan koruptor yang sekarang adalah koruptor yang paling aneh saya kira, karena sudah jelas-jelas melingkukan rakyat tetapi masih sempat-sempatnya meminta doa dari rakyat Indonesia agar permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira para pelaku koruptor ini memang urat malunya sudah tidak ada. Nah, yang tidak kalah menarik adalah di video pertama ada kesaksian ASN di mana ibu tersebut begitu beraninya dan bahkan memiliki file video yang disimpan rapi memang untuk dijadikan sebagai bukti. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesaksian ibu ini bisa menambah kekuatan agar membungkam para pelaku kecurangan-kecurangan yang ada di kubu 02. Dan terlihat juga ada Ibu LP Sukawesi di mana menyerukan perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan. Saya kira apa yang terjadi hari ini memang betul-betul sangat rumit, sampai-sampai public figure seperti Ibu LP Sukawesi, Ratu Dangdut, sampai-sampai turun gunung seperti itu. Dan tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi carut marut hari ini bisa terselesaikan dengan baik, bisa kondusif seperti kemarin-kemarin. Dan yang paling penting adalah kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 segera terselesaikan dan adililah pelaku-pelaku tersebut dan berikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini terhadap rakyat Indonesia yang seolah-olah rakyat ini dipermainkan begitu saja, dianggap sebagai mainan oleh mereka. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga video yang saya up bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.